Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah والرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الذي قال في الكتاب المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الذي قال جل في العلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني وأخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin, atas berkat karunia serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di masjid ini. Kita gerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkah ke dalam sebuah majelis ilmu. Dan semoga kedatangan kita di tempat ini adalah sebuah pertanda kebaikan bagi diri kita. Semoga kedatangan kita di tempat ini, kedatangan kita di sebuah majelis ilmu adalah sebuah pertanda baik bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan diri kita ke dalam surganya Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada hari ini kita akan sedikit membahas mengenai muqaddimah, mengenai pembukaan dalam terkait dengan daurah kita yang akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan. Terkait dengan pembukaan masalah akidah, terlalu banyak hal yang bisa kita bahas. Tapi karena waktu yang terbatas, insyaallah kita hanya akan membahas mengenai dua hal saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai batasan dari kalimat akidah itu sendiri. Sebelum kita berbicara banyak mengenai akidah, kita ingin memberikan sebuah batasan. Kita ingin berdiri di atas sebuah kesepakatan bahwa yang namanya akidah adalah seperti ini. Itu yang pertama. Jangan sampai kemudian kita berbicara masalah akidah, kemudian kalian memahami dan pemahaman yang lain. Sebagaimana contohnya ada sebuah sekolah yang menawarkan sebuah konsep entrepreneurship dan tauhid. Jadi ditanyakan apa yang dimaksud dengan tauhid di sini, lihat materinya, bisa dilihat materinya. Ternyata yang dimaksud dengan tauhid adalah al-fiqh. Jadi sangat jauh sekali. Jadi kita harus tentukan batasannya dulu. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit membahas mengenai urgensi dari pembahasan akidah itu sendiri. Apa yang membuat akidah ketika dibahas menjadi sesuatu yang begitu bernilai bagi diri kita. Dan insyaallah dua hal tersebut yang ingin ana bahas dalam kesempatan pada pagi hari ini. Insyaallah bismillah subhanahu wa taala. Meralat juga yang disampaikan oleh moderator ana sudah datang dari tadi. Alhamdulillah, cuman enggak nampak. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertama adalah terkait dengan makna dari kalimat akidah itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah makna, kita tidak pernah lepas dari dua hal, makna secara lughatan dan makna secara istilahan. Makna ditinjau dari sudut pandang bahasa Arab tentunya. Dan yang kedua makna secara istilahan, dilihat dari sudut pandang istilah.
istilah para ulama. Bagaimana ulama mendefinisikan hal tersebut. Kita harus kemudian menggabungkan antara dua makna tadi, secara istilahan dan lughatan, untuk melihat apakah istilah yang dibangun oleh para ulama tersebut istilah yang salim, istilah yang benar, ditinjau dari sudut pandang bahasa. Akidah secara bahasa diambil dari kalimat al-aqd, ar-rabit. Dua-duanya memiliki makna sebuah ikatan. Atau memiliki makna lain, ar-raddu bisyiddah, mengikat dengan begitu kuatnya, kencangnya. Disebut akidah secara bahasa. Lalu secara istilah bagaimana? Para ulama menafsirkan kalimat akidah dengan al-hukmu dihnil al-jazim, sahihan kana atau batilan. Sebuah hukum dihnil jazim, sebuah keyakinan, sebuah maklumat, sebuah hal yang diyakini, hal yang diketahui dan diyakini dengan jazim, dengan yakin seyakin-yakinnya. Sahihan kana atau batilan, baik hal tersebut sifatnya adalah sahih, benar, maupun hal tersebut sifatnya adalah batil. Jadi semua yang diyakini oleh manusia disebut dengan akidah. Terlepas apakah yang diyakini adalah sesuatu yang benar maupun sesuatu yang salah. Terlepas apakah diyakini adalah sesuatu yang sesat maupun sesuatu yang sesuai dengan petunjuk ilahiyah. Jadi segala sesuatu yang diyakini disebut akidah. Dan di sini ulama menambahkan sahihan kana aw batila, baik yang sifatnya sahih, akidah yang sahih, akidah yang didasarkan kepada dalil-dalil nakli dari Alkitab dan Sunnah, itu akidah yang sahihah. Maupun dalil-dalil al-aql yang didasarkan pada akal. Karena akal yang sehat tidak akan pernah menyelisihi nas yang sharih. Akal yang sehat tidak akan pernah menyelisihi dalil-dalil yang secara jelas telah datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi itu akidah yang sahihah, yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada dari kitab dan sunnah. Kemudian yang kedua, akidah yang sifatnya batil. Yang batil adalah akidah yang menyelisih dalil-dalil yang ada, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Disebut akidah yang batil. Sesuatu yang diyakini dan kemudian tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya sama sekali, disebut akidah yang batil. Jadi semuanya diitlakkan kalimat akidah, sesuatu yang diyakini dengan pasti, diyakini dengan tanpa keraguan atasnya, maka disebut dengan akidah. Dan terkait dengan akidah yang sahih, akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah, kalimat ini terkumpul dalam sebuah hadis. Hadis yang menjelaskan mengenai al-iman, al-islam dan al-ihsan. Al-akidah, maudhu' dari pembahasan akidah hanya berputar dalam masalah al-iman, al-ihsan dan al-islam, al-iman dan al-ihsan. Dalam hadis Jibril alaihissalatu wassalam, itu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qada'i wal qadar dan yang terakhir apa? An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir al-qada ya. Dan yang terakhir adalah wal qada wal qadar. Itu pembahasan masalah akidah. Dari masalah al-iman, juga mencakup juga masalah al-islam, syahadah, salat, puasa, zakat dan haji. Dan masalah yang terakhir adalah masalah al-ihsan. Dan ulama menambahkan, dan termasuk pembahasan akidah adalah rad
yaitu ar-rudud, menolak atau kemudian mengcounter pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang benar dari akidah yang sahihah, termasuk bagian dari pembahasan al-akidah. Dan itu adalah batasan dari akidah. Iman, al-Islam, dan al-ihsan. Oleh sebab itu, pembahasan akidah disebut dengan pembahasan akidah juga di waktu yang sama. Dan atau ulama menyebutnya dengan memberikan laqab dengan sebutan al-i'tiqad. Kalau kita melihat kitab-kitab ulama yang dengan mempunyai judul akidah, misalnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis milik Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, menunjukkan bahwa inti dari pembahasan di dalamnya adalah masalah i'tiqad, masalah keyakinan, akidah. Atau kitab Imam Al-Baihaqi ketika beliau menulis kitab Al-I'tiqad, menunjukkan bahwa inti dari pembahasan di dalamnya adalah masalah keyakinan. Walaupun kemudian ada ulama yang memberikan judul, memberikan laqab dari kitabnya bukan dengan nama akidah, misalnya dengan kalimat tauhid, seperti kitabnya Ibnu Huzaimah menulis kitab Kitabut Tauhid, intinya pembahasan mengenai masalah akidah. Masalah akidah di sana. Kenapa disebut tauhid? At-tauhid sama dengan akidah, akan tetapi antara kalimat tauhid dengan kalimat akidah, ulama mengatakan antara keduanya adalah umum wa khususul mutlak. Antara kalimat akidah dan tauhid sifatnya umum dan khusus secara mutlak. Kalimat akidah sifatnya adalah umum dibandingkan kalimat at-tauhid. Dan kalimat tauhid sifatnya adalah khusus dibandingkan dengan kalimat akidah. Kenapa disebut kenapa dikatakan dengan Ibnu Huzaimah menyebut kitabnya dengan kitab tauhid? Ulama mengatakan mimbab tasmiyatu syai' bi asrafi anwa'ihi. Menyebutkan sesuatu berdasarkan jenis yang paling mulia. Di antara sekian banyak pembahasan akidah, pembahasan tauhidlah yang paling mulia. Kenapa? Karena terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang zat Allah begitu mulia, begitu tinggi. Oleh sebab itu Ibnu Huzaimah menyebut kitabnya dengan kitab At-Tauhid. Walaupun inti dari kitab tauhid yang ditulis oleh Ibnu Huzaimah tidak melulu berbicara masalah at-tauhid saja, masalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak. Dibahas masalah-masalah lain di dalamnya. Masalah malaikat, iman dengan hari akhir dan sebagainya. Itu yang laqab yang kedua dari kalimat akidah. Laqab yang ketiga dari kalimat akidah adalah ulama sering menyebut kalimat akidah dengan sebutan kalimat iman. Kalau sebuah kitab disebut Kitabul Iman, artinya pembahasan dalamnya masalah akidah juga. Enggak jauh-jauh. Contohnya sebagaimana ditulis oleh Imam Abu Ubaid Ibnu Salam. Beliau memberikan kitabnya dengan memberikan judul kitabnya dengan sebutan Kitabul Iman. Walaupun yang dibahasnya tidak melulu berbicara masalah kemudian iman saja, ada unsur akidahnya, akan tapi ini adalah laqab yang diberikan oleh para ulama. Terkadang mereka membahas akidah akan tapi dengan sebutan iman. Ada juga laqab selanjutnya yang sering dipakai oleh para ulama terkait dengan pembahasan akidah, yaitu mereka sering menggunakan kalimat sunnah terkait dengan kembali ke masalah al-iman. Apa hubungannya antara iman dengan akidah? Karena iman secara bahasa disebut artinya adalah at-tasdiq, yaitu sebuah pembenaran, sebuah justifikasi atas sesuatu yang diyakini. Dan disinilah keterkaitan antara kalimat iman dengan kalimat akidah. Selanjutnya laqab dari kalimat akidah adalah kalimat as-sunnah. Banyak ulama yang menyebut kitabnya dengan sebutan kitab as-sunnah.
seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya memiliki kitab As-Sunnah. Intinya bicara masalah apa di sana? Masalah akidah juga. Menggunakan kalimat sunnah karena sunnah di sini adalah muqabilul bid'ah, lawan dari kalimat al-bid'ah. Dan akidah sahihah adalah akidah yang terlepas dari kalimat bid'ah. Akidah yang dasarnya dan sumbernya jelas dari kitab dan sunnah, tanpa ada kemasukan unsur-unsur lain yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama ini. Kemudian ada laqab lain yang sering dipakai para ulama terkait dengan pembahasan akidah. Itu laqab yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dengan sebutan Fiqhul Akbar, fikih yang sifatnya besar. Imam Abu Hanifah membagi fikih menjadi dua, Fiqhul Akbar dan Fiqhul Asghar. Fiqhul Akbar terkait dengan masalah akidah. Jangan dikira bicara masalah toharah atau hadas besar, mentang-mentang ada akbarnya dikira hadas besar, atau terkait dengan hudud, tidak. Tapi berbicara masalah akidah, walaupun ada unsur irja di dalamnya, akan tapi intinya adalah pembahasan masalah akidah. Jadi kalau ada kita mendengar fiqhul akbar, yang dimaksud adalah akidah juga. Kemudian ada banyak juga sebenarnya, akan tapi kita cukupkan yang terakhir ini. Kemudian yang terakhir adalah dengan sebutan al-usuluddin atau usuluddiyana. Walaupun penamaan akidah dengan sebutan usuluddin ditentang oleh banyak sekali ulama. Penamaan akidah, ilmu akidah dengan sebutan usuluddin, seolah-olah kita membagi agama menjadi dua jenis, usul wa furu'. Atau kalau kita terkenal di Indonesia, ada banyak golongan yang membagi agama Islam, ajaran Islam menjadi dua, yaitu inti dan kulit. Dan ini ditentang oleh banyak ulama, karena dalam ajaran Islam, syariat Islam tidak mengenal yang namanya kulit. Semuanya adalah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, dan semuanya adalah mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Contohnya menulis kitab terkait dengan pembahasan akidah dengan penamaan usuluddin atau usuluddin adalah sebagaimana ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abul Hasan Al-Ash'ari Al-Baghdadi, Imam Al-Mu'tazili, yang 40 tahun berfatwa menjadi mufti dalam mazhab Mu'tazilah, dan kemudian alhamdulillah rabbil alamin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali pada kitab dan sunnah, untuk kembali pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Dan itu adalah sekilas dari batasan dari kalimat akidah dan beberapa laqab yang sering dipakai oleh para ulama untuk mendefinisikan kalimat akidah, untuk menggambarkan kalimat akidah itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait dengan urgensi atau pentingnya kenapa kita harus mempelajari akidah. Seberapa muliakah kalimat akidah ini? Seberapa pentingkah kita harus mempelajari akidah Islamiyah? Ada banyak sekali alasan kenapa kita harus mempelajari akidah Islamiyah. Dan insya Allah kita akan sedikit membahas, yaitu sekitar 7 alasan saja. Kenapa kemudian akidah Islamiyah begitu penting untuk dibahas? Kenapa akidah Islamiyah begitu berharga untuk kita pegang? Dan diantara alasan tadi, diantara alasan atau landasan atau urgensi kenapa akidah Islamiyah begitu penting adalah yang pertama, bahwa akidah Islamiyah atau khususnya tauhid adalah sebab
dari Allah Subhanahu wa taala atau latar belakang dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan seisinya. Tidaklah Allah menciptakan alam semesta dan seisinya kecuali untuk menegakkan kalimat tauhid, menegakkan akidah Islamiyah. Allah berfirman dalam sebuah ayat yang sudah sangat ma'ruf, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia dengan sebuah misi, illa liya'budun, kecuali supaya mereka menyembah dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia adalah memiliki akidah yang lurus. Fitrah manusia memiliki tauhid yang bersih dari kesyirikan, bersih dari hal-hal yang menodai kesuciannya. Itulah fitrah dari manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak Adam, setiap anak manusia dilahirkan di atas sebuah fitrah yang salimah. Ibaratnya anak manusia dilahirkan sebagaimana kanvas yang putih bersih. Fa'abawahu yuhawwadanihi au yunassaranihi. Dan bapaknya serta ibunya lah, kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi orang Yahudi maupun jadi orang Nasrani. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia adalah memiliki akidah yang lurus, memiliki tauhid yang suci, tauhid yang putih bersih, yang bebas dari kalimat kesyirikan. Akan tetapi lingkunganlah, kedua orang tualah yang membentuknya menjadi seorang yang musyrik. Dan tugas bagi kita semua untuk menjaga fitrah tadi, untuk menjaga fitrah kita supaya tetap lurus sampai akhir hayat kita. Karena sesungguhnya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, tidaklah Allah menciptakan alam semesta kecuali untuk menegakkan kalimat tauhid, kecuali supaya alam semesta dan sisinya beribadah pada Allah semata. Itu yang pertama. Kenapa kita mempelajari akidah? Itulah yang pertama. Kenapa akidah begitu penting dalam kehidupan kita? Untuk menjaga lurusnya fitrah kita, untuk menjaga lurusnya dan untuk menjaga diri kita untuk bisa memenuhi janji kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat dulu, ketika sebelum kita ditiupkan ruh kita ke dalam janin ibu kita, kita pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa. Kita pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhanmu? Semua kita pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga pernah menjawabnya. Tapi kita lupa bahwa kita pernah menjawabnya. Qalu bala. Mereka mengatakan, mereka siapa di sini? Mereka adalah kita semua. Qalu bala. Kita pernah mengatakan, benar wahai Tuhanku. Itu yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, kenapa akidah begitu mulia? Kenapa pembahasan mengenai akidah begitu urgen bagi diri kita dan begitu berharga bagi diri kita sebagai seorang muslim dan mukmin? Karena sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi kecuali untuk menegakkan kalimat tauhid, menegakkan akidah sahihah, untuk mengajarkan dan menyebarkan akidah yang lurus, akidah yang benar. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap umat para rasul dengan sebuah tujuan, an ibudullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah dan menjauhi at-taghut. Dan disinilah arti penting yang kedua,
Tidaklah Allah mengirimkan begitu banyak para nabi. Dikatakan oleh para ulama bahwa para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 130.000 orang. Berbeda dengan Rasul. Rasul hanya beberapa orang saja. Sedangkan ulul azmi ada hanya 5 orang saja. Rasul yang benar-benar memiliki kesabaran yang begitu tangguh hanya 5 orang saja. Tidaklah Allah mengirimkan begitu banyak nabi dan rasul untuk menegakkan kalimat ini. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki perhatian yang begitu besar terhadap kalimat yang satu ini, terhadap pembahasan yang satu ini, pembahasan mengenai akidah dan tauhid. Diulang-ulang terus. Sampai kemudian Rasulullah pernah mengatakan al-anbiya'u ihwatun 'allat. Para nabi itu ihwatun 'allat. Apa yang maksudnya ihwatun 'allat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuhum wahid. Bapak-bapak mereka, ihwah alat adalah orang-orang yang bersaudara akan tapi bapaknya hanya satu. Ada seorang raja punya selir banyak. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Bapak mereka satu akan tetapi ibu mereka begitu banyak. Artinya di sini inti dari ajaran mereka adalah ajaran tauhid. Mereka membawa ajaran akidah yang benar, akidah yang lurus. Akan tapi wa ummahatuhum syatta, ibu mereka bermacam-macam. Artinya syariat mereka berbeda-beda. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Khidir. Syariat Nabi Khidir berbeda dengan syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat Nabi Muhammad alaihissalam. Akan tetapi mereka disatukan oleh satu kalimat. Itu dakwatut tauhid. Dakwah untuk menuju pada mengajarkan manusia kepada akidah yang benar, akidah yang lurus. Jadi mereka disatukan oleh satu inti ajaran, yaitu ajaran tauhid dan akidah yang lurus. Dan sekaligus ini adalah sebuah rad, sebuah bantahan terhadap banyaknya dai-dai, baik di negeri ini maupun di luar sana, yang mengatakan bahwa seluruh penyeru kebaikan adalah nabi. Subhanallah. Banyak yang mengatakan bahwa Buddha adalah nabi. Apa mungkin Buddha nabi? Bahwa kemudian pendiri beberapa agama adalah nabi. Bagaimana mungkin mereka adalah nabi, sedangkan inti dari ajaran mereka berbeda dengan inti ajaran para nabi. Para nabi mengajarkan akidah dan tauhid, sedangkan mereka tidak. Jadi para nabi dan rasul disatukan oleh satu kalimat, yaitu tauhid dan akidah yang sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, seluruhnya mengajak manusia untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa akidah begitu mulianya? Akidah Islamiyah begitu mulianya. Kenapa pembahasan mengenai akidah begitu urgennya bagi seorang muslim dan mukmin? Kenapa pembahasan mengenai akidah begitu berharganya bagi seorang muslim dan mukmin? Karena sungguhnya pembahasan mengenai akidah dan tauhid adalah fokus dari perhatian para dakwah dan fokus dan perhatian serta fokus dakwah dari para nabi dan rasul. Kalau yang kedua tadi, nabi dan rasul tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk membawa risalah at-tauhid dan akidah yang sama. Kemudian yang ketiga, nabi dan rasul Nabi dan Rasul memiliki fokus dakwah dan fokus perhatian dalam masalah tauhid dan akidah.
Kita mungkin bisa beristidlal dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut." Tidaklah engkau menyaksikan ketika Ya'qub sedang menemui ajalnya, sedang mengalami masa sakaratul maut. Apa yang dikatakan oleh Ya'qub pada waktu itu? Tentunya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Orang zaman sekarang mau meninggal langsung ngomong warisan, tolong anak-anakku jangan pada berkelahi setelah meninggalku. Tanah yang di sana buat kamu, tanah yang di sini buat kamu, dan sebagainya. Tidak. Para nabi mengatakan, terutama Nabi Ya'qub, "Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Ketika sakaratul maut, dia mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di." Apakah yang akan engkau sembah, wahai anak-anakku, setelah aku meninggal? Setelah sepeninggalku. Ma ta'buduna min ba'di. Kalimat yang begitu mulia. Perhatikan dengan baik. Ma ta'buduna min ba'di. Jangan dipelesetkan menjadi ma ta'kuluna min ba'di. Apakah yang kalian makan setelah sepeninggalku? Zaman sekarang apa yang kalian makan? Kalau istilah bahasa Jawanya, ger, le, do, nek bapak ibu mati, kowe iki arep mangan apa misalnya. Itulah orang-orang zaman sekarang. Berbeda dengan para nabi dan rasul, orang-orang yang begitu mulia. Kalimat tauhid dan akidah adalah kalimat yang mereka fokuskan, senantiasa mereka tanamkan dalam dakwah mereka, dalam setiap ucapan mereka, dalam lisan mereka. Dan apa yang dikatakan oleh anak-anaknya Nabi Ya'qub, anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka. Mereka mengatakan, anak-anak Nabi Ya'qub, kami akan menyembah Tuhanmu, wahai bapakku, wa ilaha abaika, dan menyembah Tuhan dari bapakmu, jadi kakekku. Siapa mereka? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Ilahan wahida, Tuhan yang hanya satu saja. Wa nahnu lahu muslimun, dan semua adalah orang-orang muslim. Kita semua adalah orang-orang muslim. Ini menunjukkan bahwa nabi, agama mereka adalah orang-orang muslim. Mereka disatukan oleh kalimat tauhid dan ihtimam atau perhatian dengan dakwah tauhid. Kemudian yang keempat, kenapa kalimat tauhid? Kenapa akidah begitu mulianya? Kenapa pembahasan mengenai akidah begitu urgennya bagi seorang muslim dan mukmin? Kenapa kemudian kalimat akidah dan tauhid begitu berharganya dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin? Yang keempat adalah akidah dan tauhid adalah wasiatnya orang-orang saleh. Orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang di bawah nabi dan rasul, senantiasa mewasiatkan kalimat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu wa ya bunayya la tusyrik billah." Ketika Luqman Al-Hakim, wa ma adraka ma Luqman? Siapakah Luqman? Luqman dikabarkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Luqman adalah seorang budak hitam legam dari Habasyah, dari Sudan. Dia adalah seorang tukang kayu. Kira-kira kalau di tengah masyarakat, suatu masyarakat, kira-kira ada nilainya enggak? Kurang dipandang. Budak hitam legam, kemudian hitam legam, kemudian seorang tukang kayu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Allah mengabadikan namanya. Allah mengabadikan wasiat-wasiatnya sampai akhir zaman dalam Al-Qur'anul Karim.
dan mengabadikan namanya menjadi sebuah surat dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya? Karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena ilmunya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ketika Luqman memberikan wasiat pada anaknya, ketika Luqman sedang memberikan sebuah menasihati anaknya. Ya bunayya, la tusyriku billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bahwa inilah bahwa kalimat tauhid dan akidah adalah wasiatnya orang-orang yang saleh terdahulu. Dan oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang saleh, ikutilah wasiatnya orang-orang yang saleh. Berlakulah sebagaimana orang-orang yang saleh. Berlakulah sebagaimana para nabi dan rasul. Peganglah wasiat para nabi dan rasul. Itu yang ke berapa tadi? 4. Kemudian yang ke-5, ilmu akidah atau tauhid serta pembahasan mengenai tauhid dan akidah. Kenapa begitu berharga? Karena pembahasan mengenai tauhid dan akidah atau ilmu mengenai tauhid dan akidah merupakan ilmu yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama pernah mengatakan, membuat sebuah kaidah. Katanya, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Ketinggian sebuah ilmu diukur dari nilai sesuatu yang dia ilmuinya tersebut. Sesuatu yang ketinggian sebuah ilmu dinilai dari derajat sesuatu yang dijadikan bahan pembahasannya. Ketika seorang mempelajari tauhid dan akidah, yang dibahas kira-kira apa? Mengenai masalah dzatullahi subhanahu wa ta'ala, mengenai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah sesuatu yang lebih mulia dibandingkan zat Allah Subhanahu wa taala? Adakah sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan zat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Dan pembahasan mengenai zat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan mengenai Allah Subhanahu wa taala merupakan pembahasan yang paling tinggi dan mulia. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Tingginya derajat sebuah ilmu dilihat dari derajat apa yang dibahasnya. Jika yang dibahasnya adalah sesuatu, jika sebuah program studi misalnya, atau jika sebuah pembahasan yang hanya membahas sesuatu yang hina dina, yang tidak nilainya, maka pembahasan tadi sifatnya adalah tidak mulia. Tapi sebaliknya jika ada sebuah pembahasan yang membahas sesuatu yang begitu mulia, begitu tinggi, maka ilmu yang dengannya kita bisa mengilmu itu pembahasan tadi, maka ilmu tadi adalah ilmu yang begitu tinggi dan begitu mulia. Oleh sebab itu, disinilah hal yang kelima, kenapa pembahasan mengenai tauhid dan akidah begitu urgen, begitu berharga bagi seorang muslim dan mukmin. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa pembahasan mengenai tauhid dan akidah, kenapa begitu pentingnya dalam syariat Islam? Kenapa pembahasan dalam masalah tauhid dan akidah begitu berharganya dalam syariat Islam? Karena sesungguhnya pembahasan mengenai tauhid dan akidah adalah pilar dari syariat Islam itu sendiri. Pilar dari syariat Islam, dan tidaklah seseorang akan diterima amal ibadahnya kecuali setelah bisa memahami pembahasan ini dengan baik dan menerapkannya dengan sebaik mungkin. Menerapkannya dengan sebaik mungkin. Karena sebuah amalan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Niat amalan tersebut diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pembahasan masalah tauhid dan akidah.
Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Sebuah amalan harus sesuai dengan syariat Islam. Harus sesuai dengan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Tanpa dua-duanya ini, maka sebuah amalan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan sebuah tujuan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Syekhul Islam Al-Qadi bin Iyad Abu Ali Al-Khurasani ketika menafsirkan kalimat ini, ahsanu amala, Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita, siapakah yang paling baik amalannya? Beliau mengatakan ahlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling baik dan paling ikhlas dan paling baik. Maka orang-orang bertanya, Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa ma aswabuhu. Maka apa yang dimaksud dengan ikhlas, yang paling ikhlas dan paling benar? Maka Qadi bin Iyad mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sebuah amalan jika dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah dan Rasul. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan juga sebaliknya, sebuah amalan jika dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, akan tetapi tidak ikhlas, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tauhid dan ilmu akidah, ternafikan darinya kalimat ikhlas, maka kemudian amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai amalan tadi menjadi amalan yang ikhlas, dikerjakan dengan ikhlas dan benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Thumma tala qawlihi subhanahu wa ta'ala, kemudian Qadi bin Iyad membaca akhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang ingin berjumpa, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan apa? Ya. Falyamal 'amalan shalihan, maka beramalah amalan yang saleh, amalan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lain. Artinya isyarat untuk ikhlas, isyarat untuk menerapkan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tauhid dan akidah. Itu adalah yang keberapa? 6. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-7, bahwa kenapa pembahasan mengenai akidah begitu berharga bagi seorang muslim dan mukmin? Karena sesungguhnya akidah dan tauhid adalah asas dari sebuah tarbiyah Islamiyah. Asas dari sebuah tarbiyah Islamiyah adalah tauhid dan akidah. Sebuah tarbiyah Islamiyah tanpa tauhid dan akidah, tanpa ada pendasaran dengan tauhid dan akidah, adalah sebuah tarbiyah yang sifatnya wahiyah. Tarbiyah yang begitu keropos dan lemah, yang sangat mudah digoncang oleh fitnah. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabatnya, 13 tahun Rasulullah di Mekah hanya mengajarkan kepada para sahabat kalimat tauhid, mengajarkan keimanan, mengajarkan akidah. Dan Rasulullah baru mengajarkan hukum-hukum Islam ketika di Madinah.
di 10 tahun selanjutnya. Rasulullah masa kerasulan Rasulullah hanya 23 tahun. 13 tahun beliau pakai untuk dakwah tauhid, dakwah akidah di Mekah. 10 tahun dipakai untuk menerapkan syariat Islam. Apa yang terjadi? Ketika di Madinah begitu cepat, kemudian pemerintahan Islam berkembang. Karena dilandasi dengan sebuah tauhid dan akidah yang benar. Ketika Allah menurunkan sebuah aturan, menurunkan sebuah syariat yang begitu berat untuk dilaksanakan, tapi karena Rasulullah telah mentarbiyah mereka dengan tauhid dan akidah yang benar, para sahabat mengatakan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Berbeda dengan zaman sekarang. Begitu banyak orang-orang yang mendengung-dengungkan untuk menegakkan syariat Islam tanpa kemudian memperhatikan dakwah tauhid. Dan bisa dipastikan bahwa ketika diterapkan syariat Islam, hampir pasti dipastikan yang pertama melawan adalah istri-istri mereka. Yang pertama memberontak adalah anak-anak mereka. Yang pertama melakukan bughat, melakukan penyimpangan adalah tetangga-tetangga mereka, teman-teman mereka, saudara-saudara mereka. Karena tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang lurus, dengan sebuah perasaan taslim, menerima segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan tidak menambah-nambah, dengan tidak menolak syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Apa yang didapat oleh Rasulullah di Madinah adalah asar. Ada sebuah buah dari sebuah tarbiyah yang dilakukan di kota Mekah. Bagaimana contohnya Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah diangkat dalam peristiwa Isra, melakukan perjalanan dari Baitullahil Haram, dari kota Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau kita mikir perjalanan zaman sekarang naik bis, butuh waktu kira-kira berapa lama? Kalau kita bisa bayangkan, kira-kira lebih dari 2 hari naik bis. 2 hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. 2 hari, 2 malam minimal. Kalau nggak terganjal urusan imigrasi di perbatasan. Biasanya perbatasan lama banget urusannya. Kita nggak kepikir zaman dulu naik unta berapa minggu kira-kira. Dan kemudian Rasulullah melakukan perjalanan dalam 1 malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha dalam 1 malam saja. Semua orang ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian tadi, semua orang di Mekah mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah telah gila. Hanya 1 orang yang waktu itu kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan As-Siddiq karena pembenaran yang dimilikinya atas segala kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq begitu percaya atas apa yang dikatakan Rasulullah, walaupun nampak sekali tidak masuk akal, karena telah ditanamkan oleh Rasulullah, telah ditarbiyah oleh Rasulullah dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar. Kemudian contoh lainnya, apa yang membuat Bilal, seorang budak yang disiksa oleh Abu Sufyan, disiksa oleh majikannya, yang dipaksa untuk mengkufuri, mengingkari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan disiksa pada waktu itu, dilepas bajunya dan dijemur di tengah panasnya padang pasir luar biasa. Gak habis kepikir, tidak terpikir bagaimana dijemur di tengah padang pasir tanpa pakaian dan
ditaruh di atas punggungnya sebuah batu yang begitu besar. Dipaksa untuk mengkufuri keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Bilal? Ada satu kalimat saja, ahad, ahad. Bilal hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Qul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Keyakinan yang benar. Apa yang membuat Bilal bisa bersabar? Karena tarbiyah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat keluarga Yasir, bukan Abu Yasir, keluarga Yasir. Keluarga Yasir belum sampai derajat ini. Abu Yasir. Apa yang membuat keluarga Yasir begitu kuat? Disiksa oleh kaum musyrikin Quraisy sampai mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Perlakuan yang diterima oleh Sumayyah, ibunya. Perlakuan yang diterima oleh bapaknya Ammar. Oleh keluarga Yasir secara umum. Apa yang membuat mereka begitu kuat dengan siksaan yang mereka dapatkan dari kaum musyrikin? Karena tarbiyah yang telah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa akidah dan tauhid adalah asas dari sebuah tarbiyah. Asas dari sebuah tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islam dibangun di atas tauhid dan akidah yang lurus. Oleh sebab itu, itulah beberapa hal dari sekian banyak hal yang bisa kita jadikan alasan kenapa kita mempelajari tauhid dan akidah. Kenapa tauhid dan akidah begitu berharganya bagi seorang muslim dan mukmin? Kenapa tauhid dan akidah begitu kalimat yang harus begitu kita jaga dengan sebaik mungkin? Sejak kita muncul di atas permukaan bumi, kita mendengar kalimat tauhid dengan diadankan dalam telinga kita dengan sebuah kalimat adan, bacaan lafaz adan, dan di situ ada kalimat tauhid. Walaupun para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai mengadankan seorang bayi ketika habis lahir. Dari habis lahir sampai kita akan meninggalkan dunia, kita harus bisa mempertahankan kalimat ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Dan tidak akan pernah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah jika kalimat tauhid dan kalimat akidah belum masuk ke dalam hati kita. Jangan kalian anggap bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat sakaratul maut sesuatu yang begitu mudah. Tidak. Sesuatu yang begitu berat, yang Allah tanamkan kalimat tadi di dalam lisan kita hanya kepada orang-orang yang bisa memahami tauhid dan akidah dengan benar serta menerapkannya dalam kehidupannya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan seseorang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang tetap ada, perkataan yang tsabit, perkataan yang kuat. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya. Kapan? Ketika akan meninggal, ketika dalam sakaratul mautnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sakaratul maut kita dan mengantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Amin ya rabbil alamin. Di fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat kita. Kapan? Di alam kubur kita. Ketika kita mendapatkan fitnah kubur, kita akan ditanya mengenai 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Wa ma dinuk? Dan apa agamamu? Dan orang-orang yang keimanannya ngambang di dunia, orang-orang yang tidak paham masalah tauhid dan akidah dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang telah datang dari Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak menerapkan tauhid dan akidah dengan lurus, maka akan menjawab pertanyaan tadi dengan menjawabnya dengan kalimat ma adri.
Saya tidak tahu. Walaupun dia rajin berzikir dengan kalimat la ilaha illallah di dunia, tapi Allah tidak menetapkan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Oleh sebab itu, inilah kalimat tauhid dan kalimat akidah yang harus kita pegang semenjak kita lahir sampai kita meninggal. Dan inilah kalimat yang bisa menyatukan umat Islam di bawah bendera la ilaha illallah, di bawah bendera tauhid. Kalimat yang bisa menyatukan umat Islam sebagaimana bisa menyatukan para nabi dan rasul di bawah satu ajaran. Walaupun syariat mereka berbeda, walaupun banyak sekali golongan dan kelompok-kelompok Islam, walaupun banyak sekali perbedaan madhab, selama memiliki akidah dan tauhid yang lurus, ana yakin, seyakin-yakinnya umat Islam bisa bersatu. Walaupun beda fikih. Yang satu ketika mau sujud, yang turun lutut dulu, yang satu yang turun tangan dulu, yang satu kemudian baca Al-Fatihahnya dengan bismillah, yang satu tanpa bismillah, yang satu baca, yang satu sholat subuhnya pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut. Tapi alhamdulillah masalah kunut dan tidak kunut tidak lagi dipermasalahkan di Indonesia, karena yang mempermasalahkan kebanyakan enggak sholat subuh. Tapi masalah juga. Kemudian selama disatukan dengan kalimat tauhid dan kalimat akidah, akidah yang lurus dan benar, insyaallah akan bisa menjadi sebuah solusi untuk mencapai sebuah persatuan dalam umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa bertafakuh dalam masalah tauhid dan akidah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan beberapa pembahasan dalam tauhid dan akidah yang akan kita bahas dalam daurah pada kesempatan pekan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan diri kita, meneguhkan lisan kita dengan kalimat tauhid dan dengan kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat kita, dan kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsanin li yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisa disambung dengan tanya jawab. Tanya jawab.